Halo anak-anak, tetap semangat ya hari ini. Hari ini kita sudah masuk di subtema 4 di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di pembelajaran pertama kita bicara tentang bencana alam. Nah anak-anak, bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Nah anak-anak tahu apa aja itu bencana alam? Banjir, tanah longsor, ya, gunung meletus, terus angin puting beliung. Nah, semuanya itu adalah contoh bencana alam. Nah, saat warga atau masyarakat yang tertimpa bencana alam, mereka membutuhkan bantuan. Nah, kita sekarang akan belajar menuliskan ungkapan terima kasih. Coba anak-anak perhatikan di halaman 39. Ungkapan terima kasih harus diucapkan dengan kata-kata yang tulus. Nah, anak-anak perhatikan, kalau terjadi sebuah bencana alam, pastinya rumah akan rusak ya, harus diperbaiki. Di situ dibutuhkan apa? Dibutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama di rumah itu sendiri adalah, coba anak-anak perhatikan di halaman 40 ya. Miss Yani akan bantu membacakannya. Kerjasama dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, ya, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Berikut contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Anak-anak perhatikan, di situ ada gambar, ya. Di situ adalah rumah Jonas sedang bocor. Apa yang dilakukan? Jonas dan ayahnya serta ibunya bekerja sama membetulkan rumah Jonas yang sedang bocor ya. Apa yang dilakukan? Ayahnya memperbaiki genting rumahnya atau atap rumahnya, sedangkan Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh ya anak-anak. Di gambar yang kedua, di situ ada Dedi. Ya, rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah mengangkat barang-barang yang terendam air. Nah, itu adalah dua contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Ada banyak lagi ya anak-anak kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya, anak-anak bersama keluarga mencabut rumput di halaman bersama ayah, ibu, adik. Ya, ada yang mencabut rumput, ada yang mengambil daun-daun yang kering yang jatuh, ada yang menyapu. Itu adalah contoh kerjasama juga ya, membersihkan halaman rumah bersama. Nah, di halaman 41 ini Miss Yani lewati saja ya, karena di situ membuat karya dari tanah liat kita sudah pernah belajar. Di pembelajaran yang kedua kita akan belajar menuliskan ucapan terima kasih. Perhatikan, Miss Yani bacakan kembali. Di sini ada sebuah percakapan antara Jonas dan Mei, ya. Terima kasih Jonas, kamu sudah membantu membawakan bukuku ini. Lalu Jonas menjawab Mei, sama-sama Mei, aku senang bisa membantumu. Jadi ini adalah percakapan antara Jonas dan Mei. Mereka sedang melakukan percakapan dan memberikan ucapan terima kasih karena Mei sudah ditolong oleh Jonas, dan Mei pun mengucapkan terima kasihnya dengan tulus. Ya anak-anak, ucapan terima kasih merupakan cara kita menghargai bantuan orang lain. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mengucapkan terima kasih itu adalah wujud kalian menghormati orang lain atau menghargai bantuan orang lain. Nah, di sekitar kita, di sekitar anak-anak ya, itu ada beberapa perbedaan suhu ya. Kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan suhu itu. Nah, kita mau belajar pengukuran suhu dengan satuan tidak baku. Nah, suhu itu adalah merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jadi suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu benda semakin rendah,
benda tersebut akan semakin dingin. Ya anak-anak, kita dapat merasakan dengan menyentuhnya. Jadi kita dapat merasakan suhu suatu benda itu dengan menyentuhnya ya. Misalnya kita menyentuh es, itu dingin sekali. Jadi es itu memiliki suhu yang rendah. Jika kita menyentuh benda yang suhunya normal, ya contohnya itu buku adalah memiliki suhu yang normal karena nggak panas, nggak dingin, jadi normal. Nah, untuk kita mengetahui suhu suatu benda, misalnya yang panas, itu kita dengan melihatnya atau mendekatinya. Misalnya anak-anak merebus air, itu nggak perlu dimasukin jarinya ya, anak-anak cuma melihatnya aja dari jauh. Setelah itu mendekatkan tangannya, sepertinya akan rasa hangat, akan rasa panas gitu ya. Itu anak-anak sudah mengetahui bahwa suhunya panas. Kalau es, anak-anak bisa menyentuhnya. Nah, suhu yang normal itu juga air keran juga termasuk suhu yang normal. Jadi anak-anak bisa perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, mana yang suhunya panas dan mana yang suhunya rendah ya, suhunya tinggi dan mana yang suhunya rendah dan mana yang suhunya normal. Nah, tadi misalnya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus menolong orang lain saat terkena bencana. Nah, dibutuhkan itu apa? Dibutuhkan kerjasama, dan kerjasama itu bukan berarti nggak ada masalah ya, tetapi kerjasama itu pasti ada masalahnya. Nah, kita harus belajar bekerja sama menyelesaikan masalah. Nah, kalau ini kita mau bekerja sama menyelesaikan masalah kebersihan di halaman 45. Setiap masalah harus segera diselesaikan. Begitu juga masalah kebersihan yang ada di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Perhatikan gambar di halaman 45. Kerja sama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, anak-anak perhatikan, ada contoh yang lain. Misalnya ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari. Ibu dan Nina bekerja sama merawat kebun. Itu adalah contoh kerjasama yang ada di rumah. Jadi anak-anak, segala sesuatu yang anak-anak lakukan bersama keluarga itu adalah contoh sebuah kerjasama. Dan ketika anak-anak melakukan pekerjaan bersama, misalnya membersihkan lantai yang sedang kotor, itu juga contoh anak-anak kerjasama menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah yang lantainya kotor itu tadi. Kalau dibersihkan kan jadi bersih, jadi nggak ada masalah lagi, nggak ada rasa nggak nyaman lagi, akhirnya kan enak karena ruangan bersih atau lantai bersih. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, anak-anak akan mengerjakan di halaman 42 dan halaman 44 dan 45. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Apabila ada yang belum mengerti, boleh tanya ke Miss Yani dan Miss Chris. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.